Selamat datang di channel YouTube Kendar Yusanto 88. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang tutorial membuat soal menggunakan Google Formulir. Baik, langsung saja. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi web browser Google Chrome. Selanjutnya, masukkan alamat webnya, yaitu drive.google.com, lalu tekan enter. Jika Anda belum pernah login di Gmail atau di Google Chrome, maka akan muncul tampilan seperti ini. Klik menu kunjungi Google Drive. Nah, di sini kita isi nama alamat email kita. Misalnya seperti ini punya saya contohnya ya. Klik berikutnya. Kita masukkan passwordnya. Klik berikutnya lagi, masih. Pada tampilan laman Google Drive ini, terlebih dahulu kita buat foldernya untuk menambahkan file di dalamnya. Supaya apa? Saat kita membuat filenya, jadi file akan tertata rapi di dalam folder. Kita klik di sini seperti tanda plus yang berwarna-warni, atau di tulisan baru ini juga sama. Arahkan kursor ke lainnya, lalu klik Google Formulir. Nah, kita sekarang masuk di laman web Google Formulir. Apa langkah selanjutnya? Di sini kita harus tentukan nama filenya terlebih dahulu. Ya, geser kursor ke sini. Misalkan saya membuat judul seperti ini. Nah, kita arahkan kursor ke sebelah sini supaya nama filenya berubah ya. Yang ini. Klik. Nah, ini sudah berubah. Nah, untuk bagian yang pertama ini biasa digunakan untuk isian biodata siswa. Jangan khawatir bagaimana cara menyimpannya, karena di sini sudah ada tulisan semua perubahan disimpan di Drive. Jadi selama kita masih koneksi dengan internet, data yang kita buat ini akan tersimpan langsung di Google Drive kita. Baik, mungkin kita isi dulu deskripsinya ya. Bisa seperti ini, isilah biodata di bawah ini sesuai nama kalian masing-masing. Nah, di sini sudah ada form pertanyaan. Oke, kita ganti langsung ya di sini. Pertanyaan tanpa, kita klik, kita ganti nama. Jawaban singkat ya, otomatis terpilih. Di sini ada banyak sekali ya, mulai dari jawaban singkat hingga waktu. Kita pilih jawaban singkat. Nah, agar siswa selalu mengisi nama, maka di sini kita klik wajib diisi. Nah, kalau kita tidak
diklik wajib diisi, maka nanti ini bisa dilewati. Artinya saat siswa melewati form pertanyaan ini bisa saja mengirimkan atau melanjutkan ke bagian tahap berikutnya. Setelah nama mungkin kita tambahkan kelas. Kita klik di tanda plus ini ya, tambahkan pertanyaan. Nah, scroll sedikit, kita ketik pertanyaannya kelas. Kelas di sini terserah, bisa kita jawaban singkat, pilihan ganda, kotak centang atau drop down. Misalnya kita pakai pilihan ganda. Nah, di sini kita klik tadi kelasnya berapa? 10 MIPA 4. Nah, oke, jangan lupa ini diaktifkan. Baik. Nah, setelah itu kita akan memberikan token misalnya ya. Token ini tidak wajib sebenarnya ya, hanya kadang saat mau masuk ke bagian berikutnya tanpa token tidak bisa. Baik, kita mungkin pakai token. Kita tambahkan di sini, tambahkan lagi pertanyaan. Kita ketik token. Nah, langsung otomatis dibaca oleh sistem ya, jawaban singkat sudah. Token ini bisa berupa angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf. Jika dipilih angka ini, maka di sebelah sini kita pilih sama dengan. Nah, angka misalnya bisa yang simpel aja, boleh, terserah ya. Misalkan simpel aja 1, 2, 3. Tas kesalahan khusus di sini juga kita buat. Nanti sewaktu responden mengisikan angka salah, maka di situ akan muncul masukkan token yang benar misalnya. Ini kalau model angka ya. Kalau misal model yang lain bisa teks. Nah, teks di sini geser aja, di sini langsung berisi. Teksnya bisa seperti ini ya, terserah masing-masing guru atau masing-masing yang membuat. Jadi gini juga sama, tanda seru. Nah, ini kalau jenisnya teks. Kalau panjang, ini jumlah karakter minimum atau maksimum ya. Nah, angkanya di sini bisa diisi terserah berapa karakter. Cuma di sini agak ribet. Ya, kalau saran saya ini yang paling kuat, ekspresi reguler. Jadi ini bisa kita pilih kecocokan. Nah, ini kita buat polanya, bisa kombinasi huruf dan angka, misalkan A, B, C, 1, 2, 3. Nah, di sini juga boleh. Kalau misalnya terjadi kesalahan, maka akan muncul teks peringatan maaf, token salah. Dan jangan lupa wajib diisi kita aktifkan kembali ya, supaya mereka mengisi token ini. Sudah, ini bagian biodata sudah dibuat. Lalu untuk bagian berikutnya itu adalah kita akan buat soalnya. Tambahkan bagian ini ya, pilih yang bawah. Nah, ini langsung kita ganti naskah soal. Deskripsi kita isikan juga. Mungkin kalau pilihan ganda berarti pilihlah salah satu jawaban yang enggak benar. Nah, ini langsung untuk menambahkan pertanyaan, langsung kita klik tambahkan pertanyaan di sini, tanda plus, geser sedikit ke bawah. Nah, nih untuk soal kita bisa
beri nomor atau tanpa nomor juga tidak masalah, tergantung, karena di sini biasanya kan kita mau buat soal acak. Nah, ini karena ini masih pertama, kita kasih nomor soal terlebih dahulu saja untuk mempermudah. Jadi untuk yang lebih awal kita yang dasar ya istilahnya ya. Nah, di sini saya punya soal ini bentuknya pilihan ganda ya. Jadi langsung kita klik di opsinya. Ini opsi pertama ya, kita kasih A ya. Biasanya ini kalau untuk opsi yang dasar aja ya, kita pertama kali belajar kita beri opsi A mungkin. Langsung kita klik atau tekan enter, bisa langsung geser ke bawah ya. B C ini sudah satu soal. Nah ya, jangan lupa ini diaktifkan kembali supaya mereka juga menjawab. Nah, ini contohnya satu soal dulu ya. Nah, kalau ingin memberikan kunci, bagaimana caranya? Nah, kita atur di sini di setelan. Nah, muncul beberapa submenu ya. Umum, ada kumpulkan alamat email kalau diinginkan. Jadi responden nanti harus mengetikkan nama alamat emailnya. Ini juga tidak wajib ya, opsional. Perlu masuknya batasi ke satu tanggapan. Jika diinginkan, responden hanya satu kali memberikan tanggapan. Satu akun email untuk satu tanggapan. Jadi misalkan respondennya HP bermasalah, pinjam akun temannya karena di sini kita aktifkan seperti ini, maka nanti yang tanggapan kedua tidak bisa diakses. Jadi ini opsional juga, tergantung dari pembuat Google formulirnya. Oke, responden dapat ini, saya rasa tidak perlu ya. Langsung ke submenu presentasi. Submenu presentasi ini langsung klik aja di sini. Mungkin setelah mereka menanggapi atau merespon dari soal yang telah kita buat, akan muncul pesan seperti ini. Untuk penilaian, kita bisa klik di sini, jadikan sebagai kuis, ini diaktifkan. Nah, ini akan mengkoreksi otomatis dari kunci yang akan kita buat. Nah, supaya mereka langsung menerima nilai, maka yang cukup diaktifkan adalah nilai poin. Jadi ini checklistnya dihilangkan. Jangan lupa klik simpan. Di sini setelah kita atur tadi ada poin total. Jadi poin total ini akan terakumulasi misalkan kita membuat beberapa soal. Untuk setiap soal mungkin dibuat poin yang tidak sama tergantung dari bobot soal tersebut. Nah, kita buat kunci jawabannya, klik di sini. Nah, poinnya berapa? Tergantung jumlah soalnya. Kalau misalkan diinginkan soal ini dengan bobot yang ringan, ya mungkin bisa 5 dan seterusnya.
bisa kombinasi, nanti di sini akan terakumulasi otomatis. Nah, misalkan ini contohnya hanya satu soal, maka di sini poin saya buat 100. Nah, setelah poin kita buat kunci jawabannya. Kunci jawabannya yang mana? Berarti teks tawar-menawar adalah ini. Nah, kita kembali lagi ya. Kunci 100 ini sudah. Nah, kita pilih, baru klik selesai. Nah, ini sudah kita buat kuncinya. Nah, ini sudah jadi satu soal. Nah, ini untuk menambahkan soal berikutnya, langsung klik di tambahkan pertanyaan. Prosesnya juga sama dengan ini. Oke, bagaimana? Mungkin kita rubah aja dulu ini ya. Nih, saya buat dua soal supaya Anda juga tahu bagaimana cara menambahkan pertanyaan ya. Nah, ini posisinya di sini. Jangan sampai ini pindah. Kalau kursornya pindah ke sini, nanti akan muncul di sisipnya sini, di bawah sini. Kalau di bagian soal harus di naskah soal sini. Nah, setelah di sini langsung tambahkan pertanyaan. Nah, akan muncul di pertanyaan kedua. Nomor 2, kita buat pertanyaannya. Misalkan ini ya, di sini ada opsinya ya. Kemudian yang kedua, sudah kita buat ya. Yang kedua, jangan lupa di sini klik wajib diisi. Jangan lupa buat kunci jawabannya. Nah, poinnya tadi yang pertama, ini kita sudah buat tadi yang pertama 50, maka kita isi lagi di nomor 2. Poinnya 50, maka akan terakumulasi menjadi 100. Nah, di sini kuncinya langsung diklik selesai. Nah, selesai sudah pembuatan naskah soal lengkap dengan biodata siswa. Ini model yang sederhana ya. Nah, setelah kita buat, kita harus cek dulu apakah Google Formularium yang sudah kita buat ini sudah benar. Maka caranya mengecek adalah di sini. Klik seperti gambar icon mata, klik pratinjau. Akan muncul, nah seperti ini. Misalkan ini saya isi. Kelasnya diklik. Nah, ini dari respondennya. Jadi nanti tampilan untuk respondennya seperti ini. Tokennya tadi misalkan seperti ini. Nah, kalau misalnya tokennya salah, jadi fungsi teks kesalahan khusus tadi, nah maaf, token salah, berarti kita harus masukkan yang benar. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu naskah soal. Bila salah satu jawaban yang dianggap benar, maka responden akan mengisi di sini. Nah, lalu tadi sudah kita setting bahwa setelah mengirim, maka responden akan langsung mendapat nilai. Lalu responden langsung klik kirim. Nah, pesan presentasi tadi akan muncul di sini.
sini kita lihat skornya. Nah, siswa atau responden mendapatkan poin maksimal yaitu 100. Nah, berarti di sini sudah tidak ada masalah dalam kita membuat Google formulir. Kalau misalnya terjadi masalah, kita harus cek terlebih dahulu mana yang salah. Nah, kita close dulu ini. Kita close. Kalau terjadi salah, nanti kita harus kembali ke sini. Nah, ini sudah ada yang merespon 1 ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, respon. Oke, sudah menjawab dengan benar. Ini yang merespon tadi atas nama Jumito ya, kelasnya sebelum MIPA 4. Di sini. Nah, ini sudah selesai untuk pembuatan Google formulir. Nah, bagaimana cara mengirim link ke responden? Nah, ini ada caranya ya. Ini sementara saya hapus dulu respondennya. Tangkapannya dihapus. Nah, akan kosong. Kembali ke sini. Pertanyaan, bagaimana cara mengirimnya? Nah, kita klik di kirim. Lalu dikirim formulir, ini kotak dialog kirim formulir. Ini kita pilih yang seperti gambar rantai. Nah, ini ada tautan. Nah, sebenarnya tautan yang harus kita kirim adalah ini. Namun karena di sini panjang, bisa kita perpendek di checklistnya di sini. Nah, sedikit lebih pendek. Nah, baru kita salin linknya, kita close. Nah, bisa dikirim lewat pesan singkat. Nah, itu. Dan mungkin sementara itu dulu tutorial pembuatan Google formulir untuk responden. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.